Lu pernah mikir gak sih kenapa danau yang tenang banget, yang airnya kayak kaca, bisa menyimpan rahasia paling gelap dan brutal dari sejarah bumi? Gue yakin pas lu denger nama Danau Singkarak di Sumatera Barat, yang kebayang itu cuma panorama perbukitan hijau, ikan bilih yang khas, atau mungkin suasana sore yang damai di tepiannya. Tapi lu tahu nggak? Di bawah permukaan air yang kelihatannya adem ayem itu beredar bisikan yang jauh lebih tua, lebih menyeramkan, dan yang paling penting, lebih menarik perhatian para ilmuwan geologi daripada cerita mistis biasa. Ceritanya gini, ada klaim yang bilang jauh di dasar Danau Singkarak itu tersembunyi puing-puing sebuah kota kuno, peradaban yang raib di telan bumi. Dan yang bikin cerita ini jadi mind-blowing, penyebab tenggelamnya bukan sekadar banjir atau naiknya air danau, tapi gempa gede banget di jalur patahan Sundaland. Gila gak tuh? Klaim yang menggabungkan legenda lokal yang bikin merinding sama ilmu geologi tingkat tinggi yang bikin dahi lu berkerut. Nah, tahu nggak sih lu kali ini, kita nggak cuma sekedar ngecek fakta, tapi kita mau bongkar tuntas. Sebenarnya seberapa besar sih potensi sebuah kota bisa beneran tenggelam mendadak di jantung Pulau Sumatera ini? Dan apa hubungannya sama patahan Sundaland yang sering disalahpahami itu? Siap-siap ya, karena kita mau nyelam ke kedalaman yang mungkin nggak pernah lu bayangin. Mari kita mulai dengan mitosnya dulu. Danau Singkarak itu bukan cuma danau biasa. Dia punya kedalaman maksimal yang lumayan ekstrim, sekitar 268 meter di titik terdalamnya. Dan selama puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun, orang Minang di sekitar sana udah cerita turun-temurun soal sebuah desa atau bahkan kota tua yang konon ada di dasar danau. Beberapa cerita menyebut nama Sati Sarai, sebuah kawasan yang karena satu dan lain hal, mungkin karena kutukan, mungkin karena kesombongan warganya, kemudian ditenggelamkan oleh alam. Lu bayangin, ini kayak cerita Atlantis versi Minangkabau. Tapi buat kita anak tahu gak sih lu, cerita aja nggak cukup. Kita butuh bukti konkret. Beberapa waktu lalu, sempat ada kabar burung soal penemuan struktur mirip candi atau fondasi bangunan kuno di pinggiran danau, terutama saat airnya surut banget di musim kemarau ekstrim. Di sini, kita masuk ke segmen pertama cek fakta kita. Danau Singkarak bukan danau biasa. Dia adalah anak kandung patahan bumi. Kunci untuk memahami klaim kota tenggelam ini bukan di ceritanya, tapi di bagaimana Danau Singkarak ini terbentuk. Singkarak itu adalah danau tektonik, artinya ia tercipta bukan karena kawah gunung berapi atau bendungan alami, tapi karena pergerakan lempeng bumi yang merobek dan menenggelamkan tanah. Singkarak ini duduk manis, pas banget di atas salah satu jalur patahan paling aktif, paling brutal, dan paling legendaris di planet ini. Lu dengerin baik-baik. Kita gak ngomong atahan Sundaland secara umum di sini. Patahan Sundaland yang gede banget itu, yang suka bikin gempa-gempa raksasa 9 skala Richter dan tsunami mematikan, letaknya ada di bawah laut, di lepas pantai barat Sumatera. Itu namanya zona subduksi Sunda atau Megatras Sunda. Dia tempat lempeng Indo-Australia nyelam di bawah lempeng Eurasia. Nah, Danau Singkarak bukan urusan Megatras itu. Dia adalah urusan patahan besar Sumatera, atau yang para ilmuwan geologi sering sebut sebagai Great Sumatran Fault. Bayangin, patahan besar Sumatera itu kayak resleting super raksasa yang membelah pulau dari ujung utara Aceh sampai ke Lampung di selatan. Dia adalah patahan jenis strike slip atau mendatar. Maksudnya, kalau lu berdiri di satu sisi patahan dan lu lihat ke sisi yang lain, lu akan melihat sisi itu bergeser ke samping, bukan naik atau turun. Analogi warung kopi. Pikirkan GSF itu seperti dua meja di warung kopi lu yang dempetan banget. Di bawah meja itu ada pergerakan kecil, konstan. Kadang pergerakan itu tersangkut. Saat tersangkut, tekanan terus menumpuk. Kayak lu narik karet gelang kenceng banget. Begitu karet itu putus atau gesekan itu kalah, brak! Kedua meja itu geser mendadak. Geseran mendadak inilah gempa bumi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling krusial.
Bagaimana mekanismenya kota kuno itu bisa tenggelam hanya karena patahan GSF? Mekanisme 1. Subsidensi tektonik mendadak. Meskipun GSF dominan geser mendatar, di beberapa titik pertemuannya, gesekan itu bisa menyebabkan salah satu blok bumi jatuh secara vertikal. Bayangkan, lu punya sepotong kue. Kalau lu geser dua sisi kuenya, di tengah-tengah bisa muncul celah yang menjorok ke bawah. Nah, kota kuno itu mungkin terletak di blok yang turun mendadak saat gempa guncangannya sangat kuat. Contoh nyatanya, coba lu lihat kejadian gempa-gempa besar di Palu tahun 2018. Beberapa area bukan cuma hancur, tapi tanahnya amblas dan langsung ditelan air laut. Mekanisme 2. Fenomena likuifaksi. Ini nih yang paling dramatis. Likuifaksi adalah fenomena saat tanah yang jenuh air, misalnya tanah di sekitar tepi danau, rawa-rawa, atau sedimen yang tebal, kehilangan daya dukungnya saat diguncang gempa. Getaran gempa itu bikin butiran-butiran tanah terpisah dan air di sela-selahnya naik ke permukaan, membuat tanah itu berubah jadi kayak bubur kental. Bayangkan, lu membangun rumah batu super kokoh di atas jelo atau agar-agar. Begitu ada getaran kuat, rumah itu gak cuma roboh, tapi dia tenggelam pelan-pelan ke dalam bubur tanah yang gak stabil itu. Plot twist, fakta mengejutkan. Kota tenggelam itu mungkin bukan korban satu gempa, tapi siklus bencana yang berulang. Tahukah lu, sekitar 180 tahun yang lalu, persisnya di tahun 1822 dan 1845, wilayah Singkarak dan sekitarnya pernah diguncang gempa yang sangat merusak. Untuk memastikannya, kita butuh teknologi canggih, kayak yang dipakai buat mencari bangkai kapal di laut. Kita butuh sonar multibeam untuk memetakan dasar danau secara detail dan sub-button profiler yang bisa menembus lapisan lumpur untuk melihat apakah ada anomali atau struktur buatan manusia di bawah sana. Intinya, secara geologi, klaim bahwa kota kuno tenggelam di Danau Singkarak akibat gempa besar di Patahan Besar Sumatera adalah 100% masuk akal. Gempa tersebut punya kemampuan untuk menyebabkan likuifaksi dan amblesan tektonik mendadak. Hanya saja, bagian klaim patahan Sundalan yang perlu kita koreksi menjadi Patahan Besar Sumatera. Jadi tahu nggak sih lu, kesimpulannya gini, apakah ada kota kuno bernama Satisarai di dasar Singkarak? Kita belum punya bukti foto atau videonya. Tapi, apakah sangat mungkin Danau Singkarak telah menenggelamkan pemukiman kuno akibat gempa besar dari Patahan Besar Sumatera? Jawaban ilmiahnya adalah ya, sangat mungkin. Mitos itu seringkali adalah kulit luar dari kebenaran geologis yang mengerikan. Dan ketika lu melihat Danau Singkarak lagi, lu bukan cuma melihat air dan bukit. Lu sedang menatap sebuah kuburan massal kuno yang menyimpan rahasia tentang betapa rentannya peradaban kita di hadapan bumi yang selalu bergerak. Kita selalu membangun, selalu mendirikan, tapi alam selalu punya cara untuk mengingatkan bahwa di bawah kaki kita ada raksasa tidur yang sewaktu-waktu bisa berbalik. Gimana menurut lu? Apa cerita legenda serupa yang pernah lu dengar di daerah lu? Coba spill di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe buat cerita-cerita mind-blowing lainnya dari Tahu Gak Sih Lu. Sampai jumpa di episode berikutnya.